Fibonacci level. Saya yakin kalian lebih atau sudah mengetahui tentang Fibonacci. Dan ini pengetahuan saya tentang Fibonacci yang saya ambil dari pelajaran di Napoli level. Biasanya saya akan mencari higher high dan maksudnya bukan higher high ya, high yang paling tertinggi, high utama ya, dan low yang terendah. Maksud saya adalah low utama. Kalau cara saya membaca pasar itu, awalnya saya akan menandakan high yang paling teratas dahulu. Jadi menurut saya inilah high yang paling tinggi dari sebelum-sebelumnya ya, yang belum terpatahkan. Nah, setelah itu saya akan mencari low yang dipatahkan. Jadi mulai dari high yang tadi sudah ditandakan, itu kan ada penurunan. Jadi saya mencari low yang dipatahkan. Nah, menurut saya coba dicari dulu. Nah, menurut saya ini adalah low yang terakhir. Karena setelah low ini, short term high yang terakhir itu dipatahkan dan membuat short term high yang baru. Maksudnya short term high yang lama membuat short term high yang baru. Jadi ini adalah high utama. Dia buat short term low, short term high, short term low, short term high, short term low, short term high, dan ini short term low. Short term high yang ini dipatahkan ya oleh ini, berarti ini menjadi low valid yang baru, dan ini adalah short term high yang baru. Jadi dia buat short term low lagi, dia membuat short term high yang baru lagi, dia membuat short term low yang baru lagi. Ini ada
78 oke. Ini sedikit lebih naik ya, bisa ya, mungkin bisa dikatakan short term high baru, short term low, short term high. Nah, di sini kita sudah punya low dan mempunyai short term high gitu. Dari high dia turun ke bawah, lalu dia ke atas. Low ini sudah dikalahkan ya. Dia di break di sini, berarti kita punya short term high baru di sini. Ini akan saya beri penarikan Fibonacci. Nah, ini Fibonacci yang ditarik dari bawah ke atas ya. Lalu anggap harga sudah dipatahkan oleh candle bearish ini, dan rasio Fibonacci sudah ada. Jadi yang saya lakukan hanya menunggu di level-level yang menurut saya akan ditelusuri oleh harga, tapi tidak meninggalkan konsep dari bukan konsep ya, apalah itu namanya, saya ya pasti kalian ngerti lah kalau ngelihat video saya sebelumnya itu. Jadi saya mencari kekuatan buyer terakhir yang mematahkan seller terakhir. Nah, contohnya misalnya ya, nah, tanda panah ini itu kita sudah lihat penarikan Fibo di harga 2322.74 sampai di garis yang atas tuh ada 3 garis sampai di 2329.19. Nah, itu adalah titik entry shadow itu. Tapi kita juga harus melihat pergerakan buyer terakhir yang dipatahkan oleh seller. Contoh, ini adalah bearish terakhir dan ini bullish terakhir, yang setelah itu keluar candle bearish ya. Setelah bullish ini bearish, di break oleh seller. Kita punya titik ini, kita akan coba cari shadow yang membuat shadow di situ ya. Ternyata hanya shadow. Kalau besar keyakinannya, boleh buka perdagangan jual. Nah, untuk penarikan Fibo yang pertama ini adalah seller terakhir yang di break oleh kekuatan buyer atau kekuatan penjual yang di break oleh kekuatan pembeli. Nah, di sini kita sudah punya
garisan penarikan Fibo yang sesuai dengan kekuatan buyer terakhir yang memberi kekuatan seller terakhir. Lalu kita tandakan garisan F3 dan F5. Di level kenaikan atau penurunan selanjutnya kita anggap sudah selesai untuk penarikan Fibo ini ya. Lalu kita cari jadi setelah ini market naik kembali, lalu kita mencari low terakhir pada penarikan Fibo sebelumnya. Jadi kita cari lagi yang teratas dan terbawah, dan dari yang terbawah itu membuat short term high baru. Jadi misalnya kita umpamakan ada yang membuka penjualan beli di kisaran harga ini ya, sesuai dengan kekuatan buyer yang terakhir yang memberi kekuatan seller, anggap membuka buy gitu. Lalu market naik, oke, kita mendapat keuntungan dan harga sudah naik sampai titik Fibo yang sudah ditandakan sekarang. Nah, untuk F3 dan F5 baru bisa kita tandakan karena kita sudah mempunyai penarikan Fibo pertama dan Fibo kedua, baru kita tandakan F3 dan F5-nya. Nah, setelah kita sudah tandakan, ini untuk F3 garisan hitam lebih tipis ya dari garisan F5, agak tebal. Nah, lalu kita tarik garisan Fibo yang bawah itu ke low yang membuat short term high baru. Mana? Kata pipas. Iya, mati lampu, kipasnya nggak jalan. Di bawah sama bunda tuh sambil tunggu warung. Sorry ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok narik Fibo di sini kan belum ada break gitu. Di sini ada base, dan bila di time frame kecil itu pasti akan membuat naik, penurunan, lalu naik lagi. Pipis sama bunda ya, turunnya nak ya, pelan-pelan turun tangga ya. Nah, di sini tempatnya. Nah, kita lanjut. Kita intinya sudah punya penarikan Fibo baru, dan titiknya itu kita juga sudah tahu, dan kita bisa tarik lagi
atau cari kekuatan penjual yang dikalahkan oleh buyer. Contoh, kita sudah punya 3 titik ini dan 3 titik ini. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini juga membentuk base. Bila kalian ke time frame kecil, coba lihat ada apa di situ. Ini kena, ini juga kena. Dan bila pada dinopoli level kita sudah punya F3 dan F5 yang baru. Nah, yang jadi perhatian itu adalah pertemuan antara F3 dan F5, di mana kita tandakan. Ada aja. Nah, ini kita punya F3 yang baru dan kita punya F5 yang baru. Nah, kita tahu yang hitam ini adalah F3 yang sebelumnya. Yang tadi saya katakan kita mencari pertemuan antara F3 dan F5. Dan di situ kita juga cari seller terakhir yang dipatahkan oleh buyer gitu. Mudah-mudahan ngerti ya, pasti ngerti insya Allah. Kita punya di sini, ini juga ada, dia naik, dia turun buat base ya. Di sini ada F3 ya, F5 yang baru, dan di sini ada F3 yang sudah dibuat sebelumnya. Kisaran harga ini menjadi konsen, kantongi aja. Nah, tunggu pasar bereaksi di situ. Nah, kalian analisa ulang mau naik atau mau turun dia. Dan tapi kita juga tahu kapal besar lagi kemana itu. Apakah ini aksi ambil untung dari si kapal besar itu. Kalau masih aksi ambil untung, ikut aja, kita ikut naik gitu. Nah, untuk pergerakan yang saat ini belum ada ya, maksudnya pergerakan seller atau penjual yang terlihat gitu ya, yang mampu membreak kekuatan buyer sebelumnya. Jadi kalau sudah, baru kita tarik lagi, cari F3 dan F5 nya. Nah, intinya titik-titik level-level dari Fibonacci itu menjadi konsen, kantongi, atau bisa juga ditandakan. Nah, coba cari juga di dekat-dekat situ. Misalnya kita mau jual ya kita cari kekuatan seller terakhir yang mampu membreak buyer terakhir gitu. Jadi ya sabar aja, tunggu si big player ini bermain, masuk, kita ikut tuh. Untuk penarikan Fibo untuk saya pribadi ya seperti ini ya. Kalau salah ya tolong koreksi juga di
kolom komentar gitu. Saya juga masih belajar. Jadi mungkin itu aja. Ya, semoga sukses dan good luck.